Ketika Yesus membayar manusia menebus dosanya dengan darahnya, itu adalah terobosan yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun dan apapun. Makanya saya selalu bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus. Tanpa darah tidak ada penebusan dosa. Darah kambing, darah domba bisa menutupi kesalahan manusia untuk sementara, tapi darah Yesus menyelesaikan sampai tuntas. Saudara, cari orang pintar hari-hari ini banyak. Hari-hari ini cari orang cantik, cari orang ganteng banyak. Iya betul pendeta. Saya punya pacar pendeta, ganteng pendeta. Tapi jiwanya pendeta pengkhianat. Bu, hidup memang keras. Tapi pastikan ibu tetap setia. Ya, tapi bagaimana saya bisa setia kalau suami saya jahat kayak gitu? Bu, setia itu bukan ketika keadaan yang menyenangkan. Kalau keadaan yang menyenangkan namanya bukan setia, tapi hobi, Bu. Orang-orang yang Tuhan pakai, dia mulai dengan satu karakter yang luar biasa bernama kesetiaan. Amsal berkata, apakah yang dirindukan oleh setiap orang, yaitu kesetiaan. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia setia dengan perjanjiannya dengan Abraham, dia setia dengan perjanjiannya dengan Ishak, dia setia dengan perjanjiannya dengan Yakub. Dan darah yang tertumpah di atas kayu salib adalah bukti dia setia. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang apa? Tergelincir dan jatuh. Jadi dimanapun kita berada, yang namanya musuh dan lawan selalu ada di sekitar kita. Saya nggak bisa bilang saudara-saudara, kalau kita udah dekat sama Tuhan, Tuhan akan hancurkan setiap musuh kita. No. Kita akan menghadapi musuh. Kalau orang yang jelas-jelas di depan saudara mengkritik saudara, biasanya bukan musuh. Yang paling repot adalah orang yang di depan kita gini nih, shalom. Tapi di belakang kita beda, saudara-saudara. Tapi Alkitab saya bilang, saya tidak perlu takut. Orang boleh merancangkan di dalam gelap, Allah menerangi segala sesuatunya, sehingga bagi kita akan ternyata jelas. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian apa? Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi apa? Manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sana Tuhan apa? Menguji atau mencoba mereka. Untuk sesuatu yang rumit, Tuhan selalu punya jalan keluar yang simpel. Tuhan bilang, pada sepotong kayu lempar. Tuhan kita adalah Tuhan yang simpel. Makanya selalu saya bilang, hidup ini gak usah stres. Hidup Kristen kita harus percaya Tuhan, gak perlu dibatasi. Ada banyak orang Kristen percaya Tuhan seandainya suami saya gak keras gini, rumah tangga saya yakin pasti bahagia. Mertua saya gak ikut campur kayak mecin ada di mana-mana, saya yakin suami saya gak mungkin ceraiin saya. Setan paling senang bikin saudara pikir rumit. Karena kalau Tuhan bekerja, kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kamu tenang beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari apa? Perbendaharaan yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan daripada hari penghakiman. Ibu, ingat, kata sia-siamu harus kau pertanggungjawabkan. Adik-adik muda, kalau setiap kali ada masalah, saya mau mati aja kalau begini, saya mau mati aja kayak begini. Kata-kata sia-sia itu harus kau pertanggungjawabkan. Makanya selalu saya bilang, setan kadang-kadang gak peduli saudara masuk gereja, setan kadang-kadang gak peduli saudara pelayanan, setan kadang-kadang gak peduli saudara baca Alkitab tiap hari. Sejauh mulutmu masih bisa dipakai setan, setan sudah puas dengan itu. Mulut bisa membuat engkau menghadirkan damai, mulut bisa buat engkau menghadirkan neraka. Izinkan saya ingatkan buat setiap saudara, Bu, jangan sampai mulutmu dipakai setan. Pak, mulutmu jangan mau dipakai setan. Adik-adik muda, mulutmu jangan mau dipakai setan. Pelayan-pelayan Tuhan, mulutmu jangan mau dipakai setan. Mulut saya harus dipakai sebagai suara sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Karena kita milik Tuhan Yesus, kita harus selalu lapor segala sesuatu pada Tuhan Yesus dan serahkan semua kepadanya. Ayub kehilangan segala-galanya, dia lapor. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kan semua yang saya punya Tuhan punya. Kenapa saya mesti panik kalau saya menghadapi masalah? Kenapa saya harus gak bisa tidur? Saya cuma lapor sama Tuhan. Tuhan, lapor. Suami yang kau beri kepada aku lagi dibawa sama wewe gombel. Lapor. Tuhan, saya lagi melayani Tuhan baik-baik, ada yang fitnah saya, tapi saya akan tetap melayani Tuhan karena Tuhan itu baik. Hidup jangan tanggung sendiri. Makanya Yesus bilang apa?
Waktu dia naik ke surga, murid-murid menatap ke langit. Dan gejala yang sama masih terjadi hari-hari ini. Orang cuma menatap ke langit dan bilang, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Tetapi malaikat bilang apa? Dia naik ke surga akan datang kembali. Tetapi ini yang penting kata Yesus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yang paling penting adalah saya lapor sama Tuhan bahwa saya tidak bisa sendiri. Ada Roh Tuhan yang memberi kuasa buat saya sehingga saya menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Ini saya sebut penerobos. Tugas kita bukan cari keuntungan, tugas kita bukan cari nama, tugas kita bukan untuk memanfaatkan, tapi tugas kita jadi penerobos yang nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mental setiap hamba Tuhan harus penerobos, bukan politik, tetapi penerobos. Makanya selalu saya bilang, nasib satu bangsa bukan di tangan gubernur, bukan di tangan DPRD. Nasib satu bangsa ada di tangan hamba-hamba Tuhan yang bersatu, berdoa, dan melakukan panggilannya sebagai seorang penerobos. Kapan satu bangsa hancur? Ketika hamba-hamba Tuhannya sudah tidak berjiwa penerobos, sudah cuman berjiwa cari aman dan cari tenang dalam hidupnya. Ingat, pendeta bukan profesi, pendeta adalah panggilan. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang jadi berkat bagi sesama, apa yang meluaskan kerajaan Allah di muka bumi, itulah yang membuat aku bergirang karenanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya pelajari di sini apa yang seringkali kita anggap harta berharga adalah pangkat, kedudukan, dan harta milik. Saya tidak bilang orang Kristen nggak boleh punya pangkat, nggak boleh punya kedudukan, nggak boleh punya harta milik. Tapi selalu saya bilang jangan itu jadi fokus kita. Saya percaya anak Tuhan pasti berhasil. Tetapi keberhasilan bukan fokus kita. Jangan karena untuk mendapat pangkat, kedudukan, lalu menghalalkan segala cara. Anak Tuhan harus rajin. Kerja keras itu wajib. Tapi kerja setengah mati jangan. Karena 2 kali kerja setengah mati, mati. Ada orang demi pangkat dan kedudukan rela menghalalkan segala cara. Hari Minggu ke gereja, tinggalkan pelayanan. Pokoknya apa saja dia kerjain. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala sampai jam 2 pagi. Masa bodoh sama anak-anaknya. Kembali pada prinsip firman Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Harus ada waktu Sabat. Waktu bersama dengan keluarga. Waktu untuk Tuhan. Karena buat apa di satu sisi usaha kita berhasil, pangkat kedudukan kita baik, tapi anak kita hancur dengan narkoba. Tugas kita, kata Alkitab, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita lah milik Tuhan. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Karena baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Ada tugas atau tidak ada tugas di gereja, engkau adalah hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan bukan seorang yang bertugas di gereja. Ada orang bertugas di gereja, tetapi tetap pengkhianat. Ada banyak orang yang bertugas di gereja, tapi hatinya busuk dan hidupnya lebih busuk lagi. Siapa itu hamba Tuhan? Yang pertama, orang yang sadar segala yang dia punya berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi walaupun sudah tugas di gereja, saudara pikir semua karena saudara, saya bisa, saya mampu, saya sanggup. Saudaraku, engkau bukan hamba Tuhan, kau penjahat terus, saudara. Siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang sadar bahwa segala yang saya punya adalah milik Tuhan, saya harus kembalikan bagi kemuliaan Tuhan. Berarti apapun yang saya kerjakan dalam hidup ini, saya mau menyenangkan Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, tugas saya adalah melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Kalau saya hamba Tuhan, tugas saya adalah meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Dan kalau saya hamba Tuhan, membuat setiap lutut bertelur, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sepanjang 2018, kita ada potensi untuk gelisah, untuk khawatir, untuk bimbang. Tapi ada pesan firman, janganlah gelisah. Artinya kegelisahan bukan dari Tuhan. Artinya kegelisahan dilarang oleh Tuhan. Artinya Tuhan gak suka kita gelisah. Kalau itu bukan dari Tuhan, Tuhan gak suka, berarti kegelisahan datang dari setan. Kenapa? Karena kegelisahan pasti mengerjakan banyak hal negatif. Artinya kalau ada serangan kegelisahan, tolak. Jangan entertain segala kegelisahan. Jangan kalau kegelisahan datang, iya benar ya, Tuhan mungkin udah ninggalin saya kali ya. Betul ya, masalah saya berat. Folks, saya tidak bisa janjikan 2018 tanpa masalah. Itu sudah terbukti selama 2017. Ada begitu banyak masalah, tapi Tuhan sertai kita. Dan 2018 akan lebih dahsyat lagi Tuhan menyertai saya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tidak trauma. Seorang anak Tuhan tidak perlu trauma. Ada orang-orang yang jadi lesbian, ada orang-orang yang jadi homoseks. Kenapa? Karena trauma. Ada orang-orang yang tidak berani menikah karena trauma. Sorry untuk ngomong jujur ini kepada saudara. Ada orang-orang hari-hari ini yang bukan siapa-siapa dan sedang tidak buat apa-apa. Padahal dirinya, di dalamnya ada potensi Allah yang luar biasa yang Tuhan bisa buat perkara dahsyat dalam hidupnya. Tetapi dia terbunuh karena trauma.
Sampai dia bilang, saya nggak mau buat apa-apa lagi, pendeta, cukup, saya udah sakit hati, saya udah kecewa. Gak usah ngomong apa-apa lagi sama saya. I love you. Jika itu terjadi dalam hidup saudara, hanya dua yang saudara bisa buat. Yang pertama, tetap semangat. Yang kedua, maju terus. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah saya ahli dalam meluputkan kita dari segala rancangan jahat manusia, sehingga kita dapat berdiri tegak dan berkata, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang mereka buat Tuhan. Salib adalah kebanggaan kita. Orang menganggap salib adalah penghinaan. Banyak orang Kristen ditertawakan. Apa itu? Allahnya orang Kristen disalib. Kalau dia memang Tuhan, kenapa harus disalibkan? Buat banyak orang, salib dianggap titik terlemah dalam kekristenan. Tetapi kita bangga. Setiap kali kita memandang salib, kita tahu dosa kita dipaku di sana. Setiap kali kita memandang salib, kelemahan kita diselesaikan di sana. Setiap kali kita memandang salib, kutuk kita dibereskan di sana. Setiap kali kita memandang salib, kita tahu segala kemuliaan sorga tersedia di salib itu. Haleluya. Orang boleh menjadikan Natal sebagai bahan tertawaan bagi umat Kristiani. Namun bagi kita Natal adalah kebanggaan. Kenapa? Karena kita menyambut Sang Mesias. Sama-sama bilang sama saya, Mesias. Ada orang-orang bodoh merayakan Natal dengan alkohol. Ada banyak orang yang merayakan Natal dengan baju-baju seksi. Dengan rok mini lah. Dengan baju turun lah. Dia ingat lagu dulu. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik. Mencari damai. Ke lembah curam ku turun, ku turun. Ku turun, lalu pakai kalung salib besar lagi. Waduh, seperti salib tertancap di bukit Golgota. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan perayaan Natal, itu menghina Yesus. Tidak boleh orang Kristen merayakan Natal dengan alkohol. Tidak boleh orang Kristen merayakan Natal dengan baju-baju seksi. Mari kita merayakan Natal dengan menyambut Sang Raja, menyambut Dia yang diurapi, menyambut Tuhan di atas segala Tuhan yang telah menyelamatkan dan memberi kepastian buat kita. Kalau orang nyakitin saya lalu saya balas, itu namanya bukan hikmat, itu emosi. Kalau orang yang saya cintai kemudian meninggalkan saya, lalu saya 3 hari 3 malam nangis, itu bukan hikmat, itu goblok. Saudara cinta sama orang itu dengan tulus kan? Tiba-tiba dia meninggalkan saudara, saudara rugi nggak? Tidak, dia pengkhianat. Tuhan bilang, kenapa aku biarkan dia meninggalkan kau? Karena dia tidak pantas menerima cintamu yang tulus dan suci. Kekristenan tanpa perubahan adalah kebodohan. Kalau engkau menyebut dirimu Kristen, tapi engkau masih minum mabuk, masih kasar sama istri, masih kasar sama suami, minta cerai sama suami, kepala batu, nuntut ini, saya beri nama engkau Kristen yang bodoh. Kalau engkau Kristen, tapi pacaran raba sana, raba sini, kalau di gereja dia menyanyi rupa malaikat, tapi kalau sudah pacaran, wih, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ceweknya bukan sadar malah, jangan lelah bekerja di ladangnya saya. Kerasukan setan munin. Kekristenan tanpa perubahan adalah kemunafikan. Kekristenan tanpa perubahan adalah kejahatan. Sama-sama bilang, saya harus berubah. Suami, kau harus jadi suami yang baik. Istri, kau harus jadi istri yang tunduk pada suami. Pelayan-pelayan Tuhan harus setia. Adik-adik muda, jaga hidup benar sama Tuhan. Saya berdoa anak-anak muda hidup berubah di jamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Lakukan perkara dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk